warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Ditiru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Diulangi lagi sholawatnya, ditiru. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Loh, ditiru kok. Ditiru. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Mabadu temateng poro yai, poro alim ulama, poro asatid ingkang tansah kita taati sedaya dawuh saha fatwa-fatwanipun. Temateng para pepunden sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang werda warasa dawuh. Dumateng para nayaka pangembating praja lan pangayoming para kawula, aparatur pemerintah kami tua kami nem, Pak RT, Pak RW, repot mawon. Sampun jajane kok mangke dibungkus mawon. Dumateng para tokoh-tokoh masyarakat, takmir Masjid Baitul Makmur, koordinator kemubalekan Ustadz Abtoki, dan hadirin sedayonipun ingkang rawuh dalu menika ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala. Allahumma petak cinondra resi ing wardaya mangayu bagyo rahayu wilujeng Dian Sastrawardaya. Alhamdulillah, syukur nikmah datang ngersanipun Allah. Kula panjenengan niku mangke niki tanggal Selasa nggih, tanggal 12. Niki berarti tanggal niki menyongsong detik-detik lahir Kanjeng Nabi. Leres nggih? Menyongsong lahiripun Kanjeng Nabi. Namanya disebut Maulidir Rasul. Ada yang menyebut Maulud, ada yang menyebut Maulid. Ini tidak sama dengan hari lahir, hari kelahiran. Kalau hari kelahiran itu milad, kalau ulang tahun itu artinya milad. Dan syaratnya uangnya kudu mati ya. Tak bisa kalau itu kudu urip, lek mati wis gak iso. Uangnya mati di ulang tahun nih, sakit buatan. Tapi kalau namanya maulid, maulud, ini beda. Ini khusus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo benteni, apa bedanya maulid dengan maulud? Nah, niki lan jenengan ditangleti wong-wong sing suka-suka membid'ahkan nih lho. Heran kula, ben Rabiul Awal niku mesti wonten di medsos niku yang mempersoalkan maulid Nabi. Jadi wong kuculuk-kuculuk niku perlu dikasih tahu. Bedanya maulid dengan maulud. Ingat-ingat ini anak-anakku sekalian. Kalau maulid ya, maulid ma yata'allaku bil yaum bis syahr bis sanah bil tarikh bil makan. Jadi kalau bicara maulid niki kaitane dengan hari kelahiran,
tanggal, bulan, tahun, tempat di mana dilahirkan, ya, tahun berapa dan sebagainya. Ini namanya maulid. Maulid artinya biografi atau kurikulum vitae. Kalau orang sekarang bilang kurikulum vitae, nama siapa, nama ayah siapa, nama ibu siapa, alamatnya di mana, lahir di mana, tempat tanggal lahir, itu namanya maulid. Tapi kalau maulud, ma yata'allaqu bi nafsih, apa yang berkaitan dengan bayi yang dilahirkan itu. Wah, ketok irungi wis. Alhamdulillah. Insyaallah besar pahalanya Pak. Alhamdulillah. Muga masuk surga sak ondo-ondoe. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini apa bedanya maulid dengan Nah, kalau orang nolak maulid hukumnya gojlok. Tapi kalau nolak maulud hukumnya murtad, Pak. Hati-hati hadirin. Di medsos sekarang itu kan banyak orang maulid bid'ah gitu. Tane gini, nolak maulid. Niku lek wis nolak maulud berarti nolak Kanjeng Nabi. Berarti nolak Kanjeng Nabi. Matur nuwun Pak, repot mawon. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sudah nolak maulud, hukumnya murtad hadirin, keluar dari Islam. Makanya kula jenengan malam ini perlu bersyukur, wajib bersyukur dengan lahiri Kanjeng Nabi. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Yang bekto kula panjenengan minad dulumat ilan nur, dari petangi jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah. Seandainya Kanjeng Nabi belum lahir, kediopo awa-awaan ini. Ono sing nyembah watu, nyembah pohon, gitu terus nggih. Alhamdulillah Kanjeng Nabi lahir. Saged bekto kula panjenengan bawa keluar, habis gelap terbitlah terang katanya Kartini. Itu makna dari minadz zulumati ilan nur, dari petangi jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur ini luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir ini ya Allah panjang umur, murah rezeki ini, padang dalani jembar loh, jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Sapa ngomong kuburan imam? Jok susu lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, hadirin yang saya muliakan, ini menyongsong lahiri Kanjeng Nabi juga syukuran 17-an. Leres nggih? Nah, orang bersyukur, orang pandai bersyukur itu luar biasa hadirin. Luar biasa. Allah berjanji wonten Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lek pandai bersyukur bakal ditambah nikmate. Napa tambahan nikmat? Oh macam-macam. Kula panjenengan diparingi bukan mek rezeki niku dudu mek dhuwit tok nggih. Panjenengan saged melek rezeki, saged merem rezeki. Coba mek melek tok jenenge step. Lelek merem tok niku jenenge det.
Lele iso melek merem normal. Odi. Alhamdulillah ya Allah, nikmat iso melek merem niku nikmat. Masya Allah, luar biasa. So ambekan barang, oh Masya Allah, niki nikmat. Rezeki dari Allah, bukan hanya uang rezeki niku. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu jangan jauh-jauh hadirin, jangan jauh-jauh. Mikir kula piyambak, kula panjenengan piyambak nih gitu. Coba ngoco mangke wangsul jenengan ngilo, ngerti ngilo? Akacah bahasa Jermannya. Akacah ngilo, panjenengan wangsul mangke ngilo. Dalam rangka menambah syukur. Jenengan lihat diri kita ini, lihat di kocon niku. Ya Allah, matur nuwun Gusti. Alhamdulillah mata dua-duanya di depan. Seandainya satu di depan, satu di belakang, bagaimana bikin kacamata? Ya Allah, dalam rangka angen-angen, dalam rangka angen-angen nikmat saking Allah nih. Alhamdulillah kuping sama-sama di pinggir. Kalau seumpama satunya di jidat ya opo. Mikir, Masya Allah, matur nuwun ya Allah. Ono alis, ono idep, padahal umurnya sama dengan rambut. Rambut bisa panjang, idep karo alis kok boten. Coba direnungi, renungi. Matur nuwun, pasti akan terima kasih ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Nah ini. Jadi kalau panjenengan sebelum ngaji jauh, ngaji diri kita sendiri. Ngaji ya, kalau panjenengan piyambak niki dipikir, oh ya Allah, pasti akan endingnya niku akhirnya makin matur nuwun ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Saat ini saya mau ngomong tentang, mau cerita tentang detik-detik lahiri Kanjeng Nabi. Sebagaimana yang dibaca oleh pembawa tiba tadi itu, sayup-sayup saya dengar tadi telah dibacakan detik-detik lahiri Kanjeng Nabi. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Tadi dibaca niku kan? Aras itu bergoncang Pak. Hari Senin sebelum subuh lahiri Kanjeng Nabi niku hari Senin sadurunge subuh. Niku aras bergoncang saking senengi. Melok seneng. Masya Allah. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Kursi semakin hebat, semakin kokoh dan berwibawa. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit saat itu cerah, padang, terang, padahal saya durung subuh. Kenapa? Langitnya melok seneng, langitnya ikut-ikut seneng dengan lahir Kanjeng Nabi. Detik-detik mau lahir, Masya Allah. Wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara. Bersama satu kali, subhan walham wala. Begitu suaranya malaikat saat itu, baik yang di langit maupun yang di bumi. Malaikat saling bersautan antara satu dengan yang lain, membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil seperti itu. Jadi gemuruhnya malaikat. Kenapa? Malaikat pun ikut senang Pak. Mau menyambut lahir Kanjeng Nabi, malaikat seweneng.
bersautan antara yang satu dengan yang lain, membaca apa wau? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dibaca malaikat sejak Kanjeng Nabi mau dilahirkan itu. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli. Ibunya selalu melihat keanehan dan keajaiban yang luar biasa yang dirasakan oleh beliau selama hamil itu. Bi'idni rabbil khalaq, ya, ketika sudah Allah mengizinkan, ya, waktu ayah lahir, ketika Allah mengizinkan beliau ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah melahirkan, ya sudah nggak kuat, kira-kira wis buka 10. Bapak-bapak nggak ngerti buka liani ngerti. Ibu-ibu yang paham, ketika sudah buka 10 wis meh berarti. Apa yang terjadi saat itu? Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin sebelum fajar. Wada'atil Habibah sallallahu alaihi wasallam, lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan. Jadi lahir langsung posisi sujud. Syakiran, sujud syukur. Bayi pak, sek bayi nih ibu, lahir langsung sujud. Sek bayi wis ngerti sujud. Tiang sak niki sampai tawek gak gelem sujud. Ya Allah, hamidan, memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah. Kanjeng Nabi sendiri bunga Alhamdulillah, dilahirkan dalam keadaan selamat. Ka'annahul badru fi tamami, seperti bayi yang lahir langsung sujud niku wau bersinar bagaikan rembulan yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika itu malaikat datang hadirin sambil membawa kain sutra hijau dari surga. Rasulullah didatangi malaikat sambil membawa kain sutra hijau. Untuk apa? Mendekati Rasul. Kanjeng Nabi yang masih bayi lahir langsung sujud niku wau, didatangi malaikat ditutupi aurate. Allahu Akbar. Si bayi sudah diajari tutup aurat. Tiang sak niki lek melinjo isu-isu tetep pakaiane you can see my kelek. You can see my kelek is away, Pak. Ya Allah, Kanjeng Nabi lahir didatangi malaikat, ditutupi aurat Pak, diajari tutup aurat, sebaik. Subhanallah. Dan Nabi itu wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah. Kanjeng Nabi itu dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan. Apa tujuannya? Agar kehormatan Rasulullah tidak diobok-obok uang sembarangan. Ditutup auratnya. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saat itu, ya, saat itu dari dalam rumah Sayyidah Aminah ini Pak, keluar sinar memancar ke langit sebelum subuh itu. Lah depan rumahnya itu kan rumahnya Abu Lahab.
Abu Lahab ini gugah-gugah pembantunya yang namanya budaknya, namanya Suwaibah. Bengok-bengok, Suwaibah, Suwaibah, Suwaibah. Datang bangun, dalam tuan, ada apa, masih pagi. Coba kau lihat itu rumahnya Aminah, ada apanya? Kau bersinar itu sampai tembus langit, itu ada apa? Ada kejadian apa itu? Coba kamu lihat. Didatangi sama Suwaibah, Pak. Dibuka pintunya, ternyata beliau melahirkan bidannya 4, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, dan 2 bidadari surga. Subhanallah. Karena melihat sinar itu justru datang dari bayi yang baru dilahirkan itu, langsung lari pulang ke rumah Abu Lahab. Bilang ke Abu Lahab, Tuan, ya ada apa? Kenapa Aminah? Aminah melahirkan anak laki-laki ganteng, bersinar, Masya Allah. Kak Masya Allah yang budak. Ya, luar biasa Tuan. Langsung Abu Lahab bilang ke Suwaibah, ya Suwaibah, mulai sekarang aku bebaskan. Mulai sekarang kamu tidak budak lagi. Aku bahagia. Nah, Abu Lahab itu, Pak, ini diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada cerita ini. Gara-gara Abu Lahab pernah seneng loh dengan lahir Kanjeng Nabi, pernah seneng. Dia tidak diadab hari Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab malah dapat minuman dari surga. Kayak gini loh. Senin toh Abu Lahab dikasih dapat minuman, tidak disiksa, libur siksaannya, prei siksaannya. Setiap hari Senin ditanya oleh sahabat, "Qila ya Rasulullah, limadza ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah Abu Lahab yang musuh Islam ingin membunuh jenengan, orang yang tak kurang ajar, kok setiap Senin malah justru dapat minuman, malah bebas dari siksa? Kenapa? Kata Nabi dalam kitab Sahih Bukhari itu, karena dia dulu pernah senang dengan kelahiranku. Saya baca kitab itu menang sedilut, Pak. Mikir, ya Allah, ini orang kafir, cuma gara-gara pernah senang dengan maulidnya Nabi. Bagaimana dengan jamaah Baitul Makmur? Bagaimana dengan pula penjenengan yang sudah melakukan sunnahnya, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, nguri-nguri sunai Kanjeng Nabi, si seneng Kanjeng Nabi, bahagia atas lahir Kanjeng Nabi, senang mauludan. Saya yakin bukan hanya Senin kita bebas, tapi selamanya kita bebas dari api neraka. Barokai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, langsung dibebas. Ya Suwaibah, tolongin saya Aminah, tolongin, pasti butuh sesuatu, butuh pertolongan, tolongin. Kamu sejak hari ini sudah bebas, tidak bukan budak lagi. Itu loh, langsung Suwaibah ke nolongin ibunda Rasulullah, ya, diambil bayi dan biar tidak nangis itu disusui sama Suwaibah. Ada orang bertanya kemarin, logikanya katanya namanya
air susu ibu itu keluar kalau dia habis melahirkan. Ini lagi-lagi kehendak Allah, Pak. Lagi-lagi kehendak Allah. Wanita tidak melahirkan, bisa nyusuin Rasulullah SAW. Sebelum disusuin oleh Halimatus Sa'diyah, wanita pertama yang menyusui Rasulullah adalah Suwaibah. Memang adat di Arab zaman dulu, dikirimlah ke pelosok desa, ya, disusoni sama ibu susuan. Itu Rasulullah SAW sampai umur 6 tahun, kemudian hampir 6 tahun itu diambil lagi oleh ibundanya, diasuh, kemudian diajak jalan ke mana? Ke Madinah sana, nyekar pesariani abai Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Sepulangnya dari sana, dalam perjalanan pulang lagi ke Mekah, Rasulullah yang masih kecil ini bersama ibundanya, kira-kira umur 6 tahun, Pak ya. Ibunya ini serangan sakit mendadak, kemudian meninggal di suatu desa namanya Abwa. Bukan Sumpil, Abwa. Desa Abwa, seto di situ oleh masyarakat sekitar, kemudian dikubur di situ. Yang kuburnya sekarang ada di TikTok itu, kuburan ibunda Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah. Nah, kemudian tidak lama mengasuh beliau, dia ambil alih oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, sebagaimana anak kandung sendiri, cucu terkasih. Kira-kira umur 8 tahun Rasulullah ini kemudian ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib ini manggil salah satu anaknya namanya Abu Talib. Ya Abu Talib, ta'al, ya jong dan najong. Datang dalam saya sudah tak lama lagi, insyaallah tak lama lagi saya serahkan anak ini, asuhlah anak ini sebagaimana anak kandungmu sendiri. Siap Abah sendiko dawuh. Begitu Abdul Muthalib ini wafat, digantilah pengasuhannya oleh Abu Talib. Dan di dalam Injil Taurat zaman biyen, Pak, tanda-tanda kenabian ini sudah dikasih tahu. Nah, pada waktu Abu Talib niki mau ke pasar di Persia yang sekarang Iran itu ya, dalam perjalanannya itu di bawah terik matahari, Rasulullah itu selalu dinaungin oleh namanya awan. Awan ini ngikuti Nabi kan pada waktu itu masih kecil, Pak. Ya, umur 8 tahun diajak bisnis sama Abu Talib. Awan ini ada di atasnya beliau. Kemana saja beliau pergi, ikut dinaungi. Jadi Nabi tidak pernah beli payung. Ya, subhanallah, dengan izin Allah, tanda-tanda kenabian pun ada pada anak kecil ini. Nah, suatu saat pada waktu perjalanan mau ke pasar di Persia, ada orang namanya Al-Bukhara, seorang pendeta Nasrani. Zaman biyen iki, Nasrani zaman biyen. Orang soleh nyegat, "Pak, stop." "Oh ya, mau kemana?" "Pasar." "Siapa anak ini?" "Ini anak saya." Kalaupun ponaan dianggap anak saya, katanya Abu Talib. "Tolong Pak, kembali saja." "Loh kenapa? Saya belum nyampe pasar kok disuruh mulai."
Saya pendeta Pak, saya sudah lama membaca kitab Injil dan Taurat, bahwa tanda-tanda Nabi terakhir ada pada anak ini. Saya khawatir takut dicegat oleh orang-orang Yahudi kemudian dibunuh. Tolong jaga anak kecil ini. Tanda-tanda kenabian akhir zaman ada pada dia. Bawa pulang saja Pak. Akhirnya Abu Thalib ini pulang demi menjaga Muhammad kecil ini. Rasulullah ini masih belum diangkat Rasul. Dia bawa pulang. Jadi tanda-tanda kenabian sudah ada dan itu sudah kelihatan. Mulai dari omongannya, tidak pernah dusta, tidak pernah. Dilihat dari bisa dipercaya al-amin, mulai kecil, mulai jauh sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul. Kanjeng Nabi Muhammad ini sudah mulai dipercaya baik oleh orang kafir maupun oleh orang Islam. Bisa dipercaya. Masya Allah. Tabligh, beliau suka menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu tabligh. Ada makna tabligh yang kedua apa? Kepedulian sosialnya tinggi. Kanjeng Nabi Muhammad namanya tabligh. Ada lagi pada diri beliau apa? Fatona, cerdas. Masya Allah. Ahli strategi Kanjeng Nabi luar biasa, cerdik dan pandai. Itu ada pada diri Muhammad yang masih kecil ini Pak. Ya Allah, tanda-tanda kenabian sudah ada pada beliau. Akhirnya dibawa pulang. Besar, kemudian diangkat sebagai Rasul. Apa yang disampaikan Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini sesungguhnya hanyalah untuk memperbagus budi pekerti atau totok krama. Ajaran Islam ya, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Ini adalah ajaran agama kita. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Apalagi kepada kedua orang tuanya. Anak-anakku, jangan niru-niru di TikTok, di Facebook, di Instagram, ngomong karo ibu ono anjir bareng. Anjir itu pelesetan dari anjing. Ibu-ibu, hati-hati anaknya salah pergaulan, ngomong dengan orang tua kok anjir. Anjir itu anjing. Hati-hati anak-anakku sekalian, jangan begitu. Makanya di sini ada TPQ, leres Ustadz Abtoking, ada TPQ, ada diniyah. Ya tujuannya menanamkan akidah akhlak kepada anak-anak ini biar benar. Tumbuh nanti, berkembang nanti menjadi pemuda-pemuda yang soleh. Orang-orang tua kita ini, orang-orang yang sudah tua ini tidak akan lama. Siapa yang mau mengganti kalau tidak anak-anak yang sekarang ini? Makanya tanam akhlak yang benar, akidah yang benar. Hafalkan juz amma. Nanti kalau hafal juz amma minimal juz ke-30. Kalau tidak hafal juz 30 juz ke-30 saja. Ya, di diniyah diajarkan, disuruh hafalkan. Enak nanti tumbuh besar siap jadi imam. Ajarin fikihnya. Maka kita tidak akan kekurangan stok nanti. Sanggup kira-kira insya ajari anak-anak kita budi pekerti, totok kromo. Kanjeng Nabi mengajarkan ini yang sunnah, ini yang wajib, ini yang haram, ini yang tidak boleh dilakukan, ini yang muakkadah, ini yang ghairu muakkadah. Semua diajarkan oleh Rasulullah demi kemaslahatan kula panjenengan. Hadirin yang saya muliakan, salah satu di antara kula panjenengan besok itu
Ke surga pun itu tidak masuk sendiri-sendiri hadirin, tetapi rombongan. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka digiring besok ke surganya Allah itu zumara, rombongan. Enggak mungkin dipanggil siji-siji. Pak Min masuk, Pak Mun masuk, kau nak malaikat pipis ganti Dul Rahim. Nggak bisa. Satu-satu besok ke surga. Wah, kapan selesainya Pak dipanggil siji-siji? Besok itu rombongan. Kanjeng Nabi, para sahabat, tabi'in, ulama salafus saleh, di situ ada Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, di belakangnya ana kula panjenengan. Allahumma amin. Rombongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Panjenengan di belakangnya Yai Hasyim Asy'ari. Gitu. Mudah-mudahan ini semuanya diselamatkan oleh Allah SWT. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 8 halaman 218, Al-Imam Ja'far As-Shadiq pernah berkata, inna li ahlil jannati arba'a alamat. Kata beliau, sesungguhnya bagi penghuni surga itu terdapat 4 tanda. Terdapat 4 tanda. Wajahun mumbasitun. Penghuni surga itu bisa kelihatan Pak, di wajahnya kayak jamaah Baitul Ma'mur ini berseri-seri, kaono sing ococem kaono. Makanya kadit helop ococem napa ayahab ilakes, enggak ada. Mukanya berseri-seri, Masya Allah. Ibu-ibu, mbak-mbak, saya kasih tahu, lek kepingin jenengan itu berseri-seri, mukanya tetap awet muda, bersinar tanpa skincare, gampang. Sering-seringlah wudu. Sering-seringlah wudu. Yang kedua, cari teman sing rotok redup. Coba dicoba. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, nah ini yang pertama adalah mukanya. Apalagi dodolan ya, meracang, mukanya mencucu. Waduh, gak ono sing tuku, apa wedi kabeh. Tapi kalau ramah, Masya Allah, wajahnya berseri-seri, menyenangkan. Laris manis. Pemani jamur sing dodolan. Ngerti jamur? Janda muda di bawah umur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Pun ini yang pertama ya. Yang kedua, lisanun latifun. Ciri-ciri penghuni surga itu mulutnya, lisannya lembut. Ngomong nang wong tua lembut, ojo nyengol-nyengol, ojo ngap-nyerangap kareng tuan nah. Ini bahasa Jermannya. Ojo nyengol-nyengol nang wong tua. Lek nang tamu kadang inzi, sediko dawuh, kelemis lek nang wong liya. Barang dipanggil ibu apa? Sik talah, durung mari iki lho. Tuh ya Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari anak yang seperti itu. Allahumma amin. Lisan kita ini lembut Pak. Bicara dengan siapapun, bicara dengan siapapun,
lisan kita lembut, omongan kita lembut. Ya. Sanggup kira-kira? Insya. Biar ini yang disebut oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq sebagai penghuni surga. Cirinya ini Pak, wajah yang berseri-seri, lisannya lembut kalau bicara. Ciri yang ketiga, wa qalbun rahimun, hatinya penuh cinta kasih, hatinya kasih sayang, seakan nang wong, nggak pernah bersikap keras kasar, apalagi metehak-metehe, metese, jadinya hatinya lembut, penuh kasih sayang. Jangankan kok nang podo wongi, podo menungsani, nang hewan pun dia sayang, nang hewan pun dia sayang. Masya Allah, penuh kelembutan. Jadi eling-eling nih, ada berapa tadi Pak? Ada 4. Jadi ibu-ibu nanti kalau ditanya suaminya dari mana Bu? Ya pengajian lah Pak. Kok suimen? Oh kok cari yai ini? Papat Pak. Langsung Pak. Ngono. Jadi suaminya, apa wae sing papat? Lah iku sing aku lali kabeh Pak. Soalnya aku turu Pak. Ya. Jadi 4. Yang ketiga ini, yang ketiga ya. Yang ketiga ini qalbun rahimun tadi, memiliki hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian yang keempat, wayadun muqtiyatun, ya, wajabun membasitun, muka yang berseri-seri. Yang kedua, lisanun latifun, lisan yang lembut. Yang ketiga, napa wau? Qalbun rahimun, hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Nah, yang keempat adalah yadun, tangan, muqtiyatun, yang suka memberi, alias loman. Ciri-ciri walinya Allah itu loman. Ciri-ciri walinya Allah, ciri-ciri waliullah itu adalah loman. Saya heran sekarang para lelaki nang bojone dhewe lho mau ngwediti rairang. Nang bojone dhewe muwedit, tapi aneh nang bojone tangga loman. Lah ini ada apa ini? Ancor wis telur, tekor wis pentol. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, loman ini adalah ciri daripada wali-walinya Allah. Apa kata Nabi? As-sakhiyu, adapun orang loman itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, wa qaribun min rahmatillah, dekat dengan rahmatnya Allah, tapi ba'idun min adabih, jauh dari adabnya Allah. Orang loman itu luar biasa. Sebaliknya kata Nabi, wal bakhilu, utawi wong kang mau wedit pol, cerek brikeng kreket. Ya, apa kata Nabi? Yang pertama, ya orang wong mau wedit niku, yang pertama nggih, ba'idun min Allah, semakin jauh dengan Allah. Ba'idun min rahmatillah, semakin jauh dari rahmatnya Allah, tidak akan pernah dapat kasih sayangnya Allah wong wedit niku. Kemudian yang ketiga, qaribun min adabi, justru dekat dengan adabnya Allah. Masya Allah, kok wis angop-angop niku. Ayo ditiru. Sholli wa sallim lagi. Sholli wa iman wal ali wal Saya terangkan dulu.
Sholli wa sallim daiman. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Al-Ahmad, ala Ahmad, tegese Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Ahmad itu ala Ahmad, tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ali, dan juga mudah-mudahan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Wal ashabi, dan kepada para sahabatnya. Man qad wahadahu, man dan juga wong. Jadi kalau jenengan termasuk wong, kita termasuk doa ini. Wong kah? Oke. Termasuk wong kan nggih. Wong lanang, wong wedok. Nah, lek kula jenengan termasuk wong, masuk ke selawat niki. Wal ali wal ashabi, man wong qad wahadahu, yang sungguh-sungguh telah mengesahkan Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau ada salawat sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu wahadahu, yang telah mengesahkan Allah. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi biman, abinya ini melok al ashabi, sahabat. Man seolah-olah biman gitu, padahal ashab sendiri, man sendiri. Hadirin sekalian, dirungokno terus dijawab niku. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli iman al-ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Qad wahadahu, yang sungguh-sungguh telah mengesahkan Allah. Nah, jadi intine Kanjeng Nabi ngajak kula panjenengan, ayo kita sholat, ayo kita jamaahnya, ayo kita makmurkan masjidnya. Memakmurkan masjid secara fisik penting, tapi memakmurkan masjid secara batiniah, pengajiannya, taklimnya, sholat jamaahnya, itu luar biasa. Sanggup kira-kira? Insya orang-orang yang sering jamaah sholat 5 waktu dengan istiqomah, Pak, niki bakal angsal 5 hadiah dari Allah. Orang-orang yang sering jamaahnya subuh jamaah, zuhur jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah terus istiqomah karena Allah, maka dia akan memperoleh 5 hadiah. La yusibuhu fakrun fid dunya. Ini hadiah pertama. Orang yang rajin jamaah terus Kanjeng Nabi, la yusibuhu fakrun fid dunya, ora bakalan kere uripe, dijamin oleh Allah. Ono ay, Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan sugih di dunia, sugih akhirat. Sugih di dunia itu ya sugih akhlak, sugih iman.
Masya Allah, sugih ilmu, sugih akhlak. Yang kedua, yarfa'illahu anhu azabul qabr, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Orang yang selalu jamaah, sholat 5 waktunya jamaah terus, maka Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Allahumma. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyamini, catatan amal perbuatannya itu besok akan diterimakan dengan tangan kanan. Ini menandakan kebagusan, Pak. Masya nuding misalnya pakai jempol tapi kanan kiwa, saya nopo boten wong tangan kiwa kok masya pakai jempol iku lho, nggak bisa ya. Tapi kalau pakai tangan kanan ini menandakan kebaikan. Maka orang-orang yang rajin sholat jamaahnya itu 5 waktunya jamaah terus. Hadiah yang ketiga, besok catatan amal perbuatannya diterimakan dengan tangan kanan. Ini menandakan lolos rapote api. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Allahumma amin. Yang keempat, ya murru ala sirati kal barqil khatif. Ketika kita disuruh nyebrang, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya di atas jurang, yang jurangnya itu adalah dalamnya itu kalau kita lempar batu, ke jurang itu, kata Nabi, batunya ini akan sampai ke dasar bawah itu menunggu 70 tahun, sab'ina sanawat, menunggu 70 tahun. Batu yang kita lempar itu baru nyampe. Lah itu jurang apa, Pak? Itulah neraka. Jembatan Shiratal Mustaqim itu ada di atasnya, menuju pintu surga itu. Nah, maka orang-orang yang selalu sholat 5 waktunya berjamaah terus dapat pertolongan Allah. Yamurru kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Mak betunduk nyampe, itu baru mak, belum pak. Pak betunduk tambah banter lagi. Masya Allah. Selamat, mugi-mugi kula jenengan selamat nggih, saliman aminan mutmainnatan, sudah selamat, aman dan tenang damai. Allahumma amin. Makanya ucapannya penghuni surga itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan, selamat nggih, pagi teng mriki nggih, selamat nggih. Itu mungkin kita. Lalu yang kelima, hadiah yang kelima ini terbaik daripada empat-empatnya ini. Yang kelima ini hadiah yang is the best. Apa? Dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ya. Bila ada, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Orang-orang yang selalu sholat berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, walaupun tidak satu masjid. Karena misalnya teman saya Ustaz Abtoki, zuhur masih di kampus, maka kita sholatnya masih di masjid kampus. Tidak hanya satu tempat. Yang bisnis di pasar, cari masjid dekatnya pasar. Yang petani, ya sawahnya dekat masjid, sholat masjid zuhur di situ. Itu jadi tidak harus satu tempat, hadirin. Maka orang-orang yang rajin sembahyang jamaah niku wau, hadiah yang kelima, dia akan masuk surga tanpa diadab, tanpa dihisab, tanpa diinterogasi. Ya Allah, inilah 5 hadiah yang akan kita terima besok.
dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Mugi-mugi kula panjenengan tambah diparingi sehat lahir batin. Saudara-saudara kita yang saat ini sakit umpama, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Yang hadir ini ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jadikan keturunannya minas sholihin wassalihat. Akhiri kami suatu saat kelak ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Ditiru nggih. Sholawat pengusir penyakit. Kalau sudah kadung dapat, insya Allah minggat. Barokahnya sholawat, penyakit minggat. Kalau yang belum, insya Allah akan terhindar. Penyakit sing rano-rano ini loh Pak, sing macam-macam nih loh, sing meden-meden ini. Mudah-mudahan. Soalnya ngeten nggih. Wong niku lek sehat, mangan nopo mawon mlebu leres. Masih gak patek duit-duit. Masih gak patek duit, tapi lek awak sehat nopo mawon entek-enteki. Winginan ini ngoten tiyang Pak sugih rairan. Apartemen sekian, pom bensin sekian, villa di Batu. Waduh, duwe Pak ya Allah. Tapi wonge lo enggri-enggrian, loro-loroan. Kaya apa akeh duwe lek ngono? Kelon gak iso. Nggih ta? Kan mending kula jenengan masuk gak patek berduit, tapi lek sehat, napa mawon sing gak mlebu? Ayam kari tulang nih. Ya Allah, kasih iki entek mangan nopo sing gak entek. Kenapa? Kita tidak punya penyakit karena jarang periksa. Insya Allah kita sehat. Allahumma ayo tiru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awlika wal khatim lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah jambilna minal hadirin wal hadirat fi hadzal majlisil mubarak. Ya Allah bisihah wal afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril islam, Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya man idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun
fayakun. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Mekaten para rawuh napa ingkang saged kawula aturaken bilih wonten kirang trapselaning catur wicara lan tata krami ingkang dadosaken gerahing penggalih sepindah malih nyuwun agunging sesamudra pangaksami kacepot kula nemira mun badhe silopot anyana sapa ora saking bengkong cek sarana sakalangkong sapa ora masuk buah durian buah kedong-dong enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.